Shalom semua, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada BIT Berkati Insan Persada. Sebuah nama yang sebuah nama yang luar biasa. Saya dapat kehormatan untuk bertemu dengan saudara-saudara semuanya, para pemimpin. Bahkan acara ini, Servant Leadership, Tuhan kirimkan penulis bukunya bisa ikut bersama kita saat ini, yaitu Dr. Hari Nenobais. Dan nanti setelah saya selesai, sebelum masuk acara diskusi, kita minta penulis buku ini, Servant Leadership, memberi kesaksian mengapa Dr. Hari Nenobais menulis buku yang luar biasa. Bahkan dari semua acara bedah buku yang saya ikuti, mereka berkata ini buku fenomenal di Indonesia. Sebuah buku yang betul-betul akan menjadi jawaban untuk semua kehidupan. Baik, saya mulai dengan pertanyaan ini. Bicara tentang pemimpin. Saya ulangi, bicara tentang pemimpin. Saya beri pertanyaan satu, tapi jawabannya ada dua. Satu pertanyaan, tapi jawabannya dua. Jawaban yang pertama secara logika, jawaban kedua secara fakta. Lagi sekali, satu pertanyaan tentang pemimpin, tetapi dua jawaban. Jawaban yang pertama secara logika, dan jawaban kedua secara fakta. Begini pertanyaannya. Yang perlu pemimpin itu manusia atau binatang? Ini pertanyaan konyol mungkin, tapi ini penting. Saya ulangi lagi, yang perlu pemimpin itu binatang atau manusia? Nah, jawaban pertama secara logika. Tolong ditulis, baik yang di Facebook, Instagram, di Zoom. Oh ya, ini anak saya dari Korea juga hadir di Instagram. Ayo, secara logika, manusia atau binatang yang perlu pemimpin? Logika dulu. Mana jawabannya, saya tunggu. Yang perlu pemimpin manusia atau binatang? Secara logika, binatang yang perlu pemimpin. Betul, dari Belanda Susu jawab, dari Almere, dari Den Haag. Yang dari Surabaya, manusia perlu pemimpin. Dari mana ini? Kalimantan Barat, manusia perlu pemimpin. Nah, dari Belgia, manusia. Salah. Secara logika, binatang yang perlu pemimpin. Logikanya. Tapi faktanya, kenapa manusia yang perlu pemimpin? Maka itu sampai hari ini di dunia binatang tidak ada pemilu atau pilkada. Betul tidak? Tapi manusia ini perlu pemimpin. Hari ini dunia mengikuti perdebatan dua calon atau kandidat presiden Amerika. Jadi ternyata faktanya bukan binatang yang perlu pemimpin, tapi manusia. Saudara, maka itu Tuhan Yesus hadir sebagai satu-satunya pemimpin di dunia. Maafkan saya, bagi yang bukan murid Yesus jangan terganggu dengan kalimat saya minta maaf. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemimpin di dunia ini yang pernah ada, yang memiliki konsep kepemimpinan yang unik. Dan tidak pernah teori kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada manusia pernah ditemukan di dalam konsep kepemimpinan siapapun juga teori-teori yang mereka temukan.
Jadi ada 3 ciri utama kepemimpinan Tuhan Yesus yang dunia sangat rindukan. Ya, nomor 1, dialah satu-satunya pemimpin yang memberikan nyawanya untuk yang dipimpin. Itu jelas, sejarah pun mencatatnya. Yang kedua, ini unik lagi. Tuhan Yesus berani menyerahkan pendelegasian tugas-tugasnya sebelum dia naik ke surga kepada orang-orang yang gagal, orang-orang sederhana, kalau saya nggak berkata yang kurang atau tidak berpendidikan. Ingat Kisah Rasul pasal 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mereka mengenal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Aduh, jelek sekali. Tapi mereka tahu Petrus dan Yohanes adalah pengikut Yesus. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, nah ini dia. Secara jujur, rata-rata seorang pemimpin itu takut disaingi. Maafkan saya ngomong ini. Wajar seorang pemimpin takut disaingi. Itu manusiawi. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah takut disaingi, karena dia berani mempercayakan kepemimpinan berikutnya kepada orang-orang sederhana dan yang tidak terpelajar, bahkan mereka orang-orang gagal. Saudara perhatikan di kitab Injil Markus pasal 16. Detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau naik ke surga, setelah dia mendelegasikan tugas pelayanan dunia kepada 11 orang yang tercatat di Markus 16, mereka tidak percaya. Waktu saya baca itu, saya bilang kalau Tuhan Yesus model saya akan berkata kepada Bapa di surga, Bapa, izinkan aku 3 tahun lagi mengajari orang-orang ini. Bayangkan saudara, detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka masih tidak percaya. Itu Injil Markus pasal 16. Tapi dia tetap berangkat dan mempercayakan Roh Kudus untuk memimpin, mengajar mereka. Nah, inilah model kepemimpinan yang luar biasa. Tidak takut disaingi karena dia mempercayai murid-muridnya. Saudara, maka itu ketika dunia membutuhkan pemimpin, mari saudara dan saya yang terpanggil dan terpilih sebagai pemimpin, kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Saya akan baca ayat yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, begini firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Satu-satunya pemimpin hebat yang olehnya dunia bisa dirubah, tidak pernah meninggalkan buku ini, buku itu. Satu-satunya warisan Tuhan Yesus adalah teladannya yang tercatat di 4 Injil. Saya ulangi, satu-satunya warisan, legacy yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, bukan buku karangannya, bukan ini, tapi teladannya.
Maka itu Petrus dengan tegas menulis, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ini warisannya. Ini yang ditinggalkan kepada kita. Lalu kalimat terakhir ayat 21, supaya saudara dan saya ulangi, supaya saudara dan saya mengikuti jejaknya. Jadi gampang sekali kalau begitu melakukan, meneruskan kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Ternyata sangat gampang, sangat mudah, yaitu ikuti jejaknya, follow his footsteps. Cuma itu saja yang Tuhan minta. Maka itu 4 Injil ini harus kita hidupi. Nah, untuk meringkasnya dari 4 Injil ini, ya para pemimpin perhatikan. Untuk meringkasnya dari 4 Injil ini ternyata ada di 3 pasal saja. Yaitu Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Saya ulangi, untuk melihat jejak hidup pelayanan teladan Tuhan Yesus hanya ada di 3 pasal. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kalau semua hidup para pemimpin dikuasai oleh 3 pasal itu saja, hidup ini luar biasa, saudara. Maaf, bahkan kalau dalam hidup suami istri dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7, tidak akan ada pertengkaran di dalam keluarga. Maka kalau dalam pernikahan tidak ada pertengkaran, maka tidak akan ada perceraian. Tidak akan ada. Saudara, Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu dahsyat sekali. Pokoknya kalau semua kehidupan menggenapi Matius 5, Matius 6, Matius 7, luar biasa. Izinkan saya memberi kesaksian ini. Saudara, baca biografi Mahatma Gandhi, tokoh dunia dari India. Ternyata dalam biografi Mahatma Gandhi sempat ada tulisan bahwa dia mengagumi khotbah Tuhan Yesus di Matius 5, 6, dan 7. Saya kaget waktu baca bukunya, biografinya Mahatma Gandhi. Oh ya, dia berkata, sayang, kamu percaya Tuhanmu Yesus, tapi kamu tidak mengikuti ajarannya. Maka itu dia kecewa dengan gereja. Karena orang Kristen di India waktu itu hanya arogan, merasa dirinya superior karena orang Eropa. Mahatma Gandhi kecewa. Maka itu dia menulis, kalau semua orang di dunia mengikuti khotbah di bukit sabda bahagia, dunia pasti jadi seperti surga. Maka itu kalau ada kepemimpinan yang didemo oleh yang dipimpin, berarti pemimpin itu tidak menghidupi teladan Tuhan Yesus. Maaf yang dari Malaysia, dari Amerika, dari Eropa, ya, kita bersyukur
Presiden Indonesia sekarang jelas meneladani kepemimpinan Tuhan Yesus. Justru kalau kita ingin melihat contoh hidup servant leadership, kepemimpinan yang berarti hamba, lihat Presiden Joko Widodo. Sampai dunia pun mengakui. Mana ada presiden naik pesawat kelas ekonomi ketika mengunjungi wisuda anaknya di Singapura? Ibu negara naik pesawat pun ekonomi. Pernah seorang teman pengusaha, ibu negara berangkat dari Solo ke Jakarta, ternyata di kelas ekonomi. Nah, pengusaha ini, teman saya ini malu karena dia duduk di kelas bisnis. Nah, waktu turun menunggu bagasi, ada ajudan, tapi ibu negara enggak, dia mau ambil kopernya sendiri. Sampai pengusaha ini malu. Nah, hamba-hamba Tuhan, ayo kita belajar dari Presiden Joko Widodo ini. Hatinya luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, izinkan hidup saudara dan hidup saya dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, dan Matius 7. Kalau hidup kita dikuasai dengan 3 pasal ini, betul-betul manusia yang ada di sekitar kita akan hidup dalam suasana surga. Saya ulangi, pemimpin yang berarti hamba, kalau dia memimpin, yang dirasakan oleh semua orang yang dipimpin adalah suasana surga, suasana damai, suasana nyaman, suasana kekeluargaan, suasana keharmonisan, suasana keceriaan, bukan ketegangan. Mari semua kita yang tergabung diberkati Insan Persada ini, dan semua kita dari beberapa kelompok yang ikut hari ini pelajaran servant leadership ini. Begitu saudara dan saya dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7, maka kemanapun kita pergi, suasana surga itu pasti ikut, yaitu suasana kasih, suasana damai sejahtera, suasana ketenangan, suasana kekeluargaan, suasana keharmonisan, suasana keindahan. Aduh, luar biasa saudara. Ini yang Tuhan cari. Maka itu dia ingin memakai kita sebagai teman sekerjanya untuk meneladani, untuk menyontoh bagaimana hidup Tuhan Yesus. Oke? Semua kita tahu pasti Markus pasal 10. Ada firman yang unik, ya. Markus 10. Maka itu mari kita perhatikan, ya, konsep ini. Saya baca dulu ayat yang ke-43. Markus 10 43 sampai 45. Inilah servant leadership. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maka itu ada kata servant leadership. Nah, nanti saya minta Dr. Hari Nenobais menjelaskan siapa penemu teori servant leadership ini. Ternyata ditemukan oleh 2 orang. Nanti Dr. Hari Nenobais akan menjelaskan. Dan diambil dari konsep hidup Tuhan Yesus. Saya ulangi Markus 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayan, leader,
as a servant. Wow, ini luar biasa. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, yang terdepan, ya, di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba, doulos, untuk semuanya. Nah, ayat 45, ini yang saya katakan di bagian awal tadi. Ada 3 ciri utama kepemimpinan Tuhan Yesus. Yang nomor 1 ada di ayat 45. Ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan saudara-saudara, ini luar biasa. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, di Instagram saya ada yang mengikuti salah satu motivator terhebat di Indonesia, Bapak Paulus Winarto. Orang Sorong dari Papua, sekarang tinggal di Bandung. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah contoh pemimpin hebat. Siapa nggak kenal nama Paulus Winarto di Indonesia? Di kalangan kepolisian Republik Indonesia, Paulus Winarto ini sangat-sangat disegani dan dihormati. Tapi berterima kasih, orang seperti Pak Paulus Winarto masih mau belajar untuk mendengar firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama-sama. Nah, marilah kita contoh teladan ini, termasuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Pak Kenny Tam luar biasa, Bapak dengan timnya sudah membeli buku Servant Leadership. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan, dan sebagai pemimpin, saya kembali ke Markus 10 ayat 45. Sebagai pemimpin dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan buat banyak orang. Menyerahkan nyawa, memberikan hidup ini. Inilah pemimpin yang berhati hamba. Paulus meringkas menjadi 7 hal. Ya, saya ulangi, Paulus meringkas menjadi 7 hal saja konsep servant leadership. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat 10. Sederhana sekali, tapi ini powerful, sangat hebat kalau kita lakukan dalam hidup kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat 10 terbagi dalam 7 hal. Servant leadership harus berani dicontoh dalam 7 hal ini. 1. Tetapi engkau Timotius telah mengikuti 1 ajaranku. Wah, luar biasa. 2. Cara hidupku. 3. Pendirianku. 4. Imanku. 5. Kesabaranku. 6. Kasihku. 7. Ketekunanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yang kita pimpin bisa mengikuti 7 hal yang ada di hidup Tuhan Yesus, dan itu ditemukan dan dimiliki oleh Paulus. Saya ulangi, untuk yang kita pimpin bisa melihat 7 hal ini, satu-satunya cara, maka pemimpin
harus bisa dilihat selama 24 jam. Artinya ya, oleh yang dipimpin bagaimana hidupnya. Maka itu saudara, jauh sejak saya belum menikah sampai saya sudah menikah, saya membiasakan diri untuk semua orang yang saya pimpin, ya, bergantian boleh tinggal dengan saya. Bahkan kalau saya pergi, istri saya tidak ikut, maka saya membiasakan diri untuk tidur rame-rame di satu ruangan dengan semua orang yang saya pimpin, yang saya ajak, untuk mereka melihat cara hidup saya, bagaimana saya gosok gigi, bagaimana saya melipat pakaian, bagaimana saya merapikan tempat tidur, semuanya mereka lihat. Dan saya nggak takut. Itu pola hidup Tuhan Yesus. Maka itu selama 3,5 tahun kurang lebih, tidak ada satu hari pun Tuhan Yesus liburan, cuti, nggak ada. 3,5 tahun tiap hari dia diikuti oleh murid-muridnya tiap hari. Makanya sama. Di Facebook saya ada yang bergabung. Nah, ini mantan dari agama lain. Ya. Dia seorang driver, sopir. Ya, di Facebook saya gabung. Nah, saya juga tidak tahu kalau gara-gara itu dia itu terima Tuhan Yesus. Nah, satu hari saya dipinjami mobil teman saya untuk pelayanan ke suatu kota di Jawa Timur. Nah, karena dia drivernya, ya otomatis ikut mobil, ya, karena dia yang bawa, saya nggak bisa setir mobil. Nah, sampai di kota itu saya diundang, ya kebetulan istri saya tidak ikut, maka dia ikut. Nah, yang saya kaget setelah berapa waktu. Nah, karena kamarnya besar, nggak ada orang lain, waktu itu anak saya nggak ada yang ikut juga. Ya udah, saya ajak dia tidur sekamar dengan saya. Nah, saya nggak merasa risih, tapi dia yang kaget. Karena dia bilang biasanya sopir nggak akan tidur sekamar dengan majikannya. Nah, itulah hamba. Saya nggak merasa risih, saya satu kamar dengan dia. Saudara, ternyata dari kejadian itu dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang saya layani. Karena dia mikir, kalau yang hambanya aja kayak begini, apalagi bosnya. Dia mikir begitu. Puji Tuhan, Ana dan Seger kamu ada di Facebook. Ini contoh konkret. Maka itu jangan membeda-bedakan, saudara. Jangan. Jadi 7 ciri kepemimpinan Tuhan Yesus ini hanya bisa dilihat bukan waktu kita khotbah, bukan waktu kita melayani. 7 hal yang ada dalam model kepemimpinan Tuhan Yesus hanya akan dilihat kalau kita para pemimpin mau dicontoh, dilihat oleh orang-orang yang kita pimpin tanpa merasa risih. Izinkan saya bersaksi kepada semua saudara yang belum kenal saya, karena ini tema servant leadership ini luar biasa. Saudara, begitu radikalnya saya mempraktekkan Matius 5, 6, dan 7. Sampai orang-orang yang memfitnah saya, yang menipu saya tetap kasih sama dengan yang lain. Maka itu banyak orang kaget. Saudara, kami suami istri, kalau tidak ada di rumah, kami pergi. Gini cuma cerita ya. Kamar kami dan almari kami tidak pernah kami kunci.
kalau kami pergi itu terbuka. Siapa saja boleh melihat. Karena kami ingin jadi pemimpin yang bisa diteladani oleh mereka. Bisa berbulan-bulan kami pergi. Di rumah selalu ada orang, nggak cuma kami berdua. Yang berikut, saya terbuka, keuangan saya semuanya tahu. Semua yang saya pimpin punya hak untuk ngecek saldo saya ada berapa. Sebab ATM saya, kartu ATM saya tidak takut untuk menyerahkan kepada anak-anak atau orang yang saya pimpin untuk ngecek. Maka itu semua orang yang saya pimpin tahu. PIN, ya, personal identity number-nya mereka tahu. Karena itu tanggal lahir tahun saya. Jadi mereka tahu. Dan sering saya nitipkan untuk orang-orang itu ngecek. Atau kalau saya sibuk, saya minta tolong kamu cek ke ATM, ambil, kirim ke sana sekian, kirim ke situ sekian. Nah, ternyata itu bagi banyak orang merasa heran, kok berani nitipkan. Nah, ini loh masalahnya saudara. Ya, satu-satunya penyebab mengapa seorang berani nitipkan ATM-nya dengan PIN-nya kepada siapa saja, karena ATM-nya sering, karena saldo, karena rekeningnya, tabungannya, account number-nya sering gak ada isinya. Maka itu gak takut untuk nyerahkan. Jangan tersinggung, saya bicara ini. Itu cara saya hidup. Maka itu, ini ada komentar dari Facebook. Banyak orang bisa bicara tentang Yesus, tapi belum tentu bisa menghadirkan Yesus lewat hidupnya. Mantap. Betul. Dalam prinsip kepemimpinan yang saya hidupi dan saya ajarkan, tolong dicatat kalimat ini. Saya selalu berkata kepada orang yang saya pimpin, begini, kalau ada orang tanya tentang Yesus kita, ya pasti ada. Saya ingin tahu, Yesus Anda itu seperti apa? Yesus itu bagaimana? Ya, sejenis itulah pertanyaannya. Saya ingin saudara menjawab begini. Dan itu saya ajarkan lewat hidup saya kepada orang-orang yang saya pimpin. Begini jawabannya. Kalau ada orang yang tanya, saya ingin tahu Yesus Anda itu seperti apa? Yesus itu bagaimana? Tolong catat jawabannya. Saudara dan saya harus berani berkata, kalau saudara ingin tahu Yesus, lihat saya. Dalam nama Yesus, saudara harus berani menjawab. Kalau ada orang tanya, Yesus itu seperti apa? Katakan, lihat saya. Bukan untuk sombong, tapi ini fakta. Maka itu saudara, ini konsep penting dalam kepemimpinan Tuhan Yesus. Dan dunia menginginkan pemimpin yang seperti ini. Pemimpin yang gak jaim, gak jaga image. Pemimpin yang gak pura-pura, terbuka. Maka itu saya ulangi lagi. Seorang pemimpin jangan takut. Kalau yang kita pimpin ingin nginap di rumah kita berhari-hari, silakan. Supaya mereka bisa melihat bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menggunakan keuangan, dan semuanya harus dihidupi lewat hidup kita ini. Maka itu penting sekali kita menikmati hidup yang seperti ini. Oh, hasilnya nanti akan luar biasa. Jadi dunia menantikan ini. Konsep yang Tuhan Yesus ingin dikenal kepada dunia. Oke, saya lanjutkan.
Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ada sebuah kebenaran yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 14. Atau saya baca ayat 2 dulu. Yohanes 1 ayat 2. Ditulis begini. Ia, yaitu firman, yaitu Tuhan Yesus, pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya. Nah, ini menarik. Kalau pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, berarti suatu saat Tuhan Yesus atau firman itu tidak bersama-sama lagi dengan Tuhannya. Nah, ini pertanyaannya. Lalu kemana? Kalau pada mulanya bersama dengan Tuhan, ternyata suatu saat nanti tidak lagi. Lalu kemana? Jawabannya ada di ayat 14. Yohanes 1. Begini jawabannya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara, jelas sekali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayo kita lihat. Kita manusia toh. Berarti firman itu jadi saudara dan jadi saya. Saya ulangi. Berarti firman itu jadi saudara dan jadi saya. Ini kan luar biasa. Inilah model pelayanan Tuhan Yesus yang bisa dicontoh. Saya ulangi lagi, inilah model kepemimpinan pelayan yang bisa dicontoh ketika dia tidak sedang memberi arahan atau ketika dia sedang tidak bertugas sebagai pemimpin. Saya ulangi kalimat ini, servant leadership adalah model kepemimpinan yang bisa dilihat, bisa dicontoh, bisa diteladani, bisa diikuti ketika pemimpin itu sedang tidak bertugas sebagai pemimpin. Berarti dalam segala sudut segi kehidupan saudara dan saya sebagai pemimpin harus bisa dicontoh dan diteladani. Termasuk makan. Maaf ini ya, ini cuma kesaksian saja. Bersyukur. Dari tahun 70-an Tuhan sudah memilih saya jadi pemimpin. Saudara kalau kenal orang-orang yang saya pernah pimpin tahun 70-an waktu mereka masih SMP, masih remaja, mereka ingat saya punya kalimat. Jadi kalau saya membuat camp-camp remaja pemuda, acara-acara retreat pemuda, selalu saya ajarkan kalimat ini. Ucapkan, saya bilang, membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Itu saya tegaskan. Membuang sampah tidak pada tempatnya itu berdosa. Kenapa saya pakai itu? Lukas 16. Ayat 10, 11, 12. Lagi sekali Lukas 16, 10, 11, 12. Hal-hal kecil, perhatikan. Ini yang kita harus ajar. Contoh, orang-orang yang saya pimpin belajar tidak boleh menyisakan satu butir nasi saja di piring makannya. Oh, saya marah kalau ada satu saja nasi tercecer. Saya kalau acara-acara ada pesta makan, saya selalu ngambil mikrofon dulu. Saya bilang, tidak boleh ada yang membuang makanan. Nah, itu saya ajarkan begini. Mata, mulut, perut itu nggak pernah sinkron. Maka itu mata melihat enak, belum tentu mulut rasa enak. Maka itu saya bilang, ambil secukupnya dulu, rasakan. Nanti kalau
Cocok, ambil lagi. Kalau tidak, ya nggak usah. Oke, ini ada tulisan lagi bagus, saya mau baca. Sebagian besar pemimpin usaha di masa pandemi ini sekarang harus menyontoh pribadi Yesus. Berani memberikan hidup atau nyawa untuk pekerja-pekerjanya. Pasang badan, kuras tabungan sampai usaha bangkit lagi. Setuju? Ayo para pemimpin, jangan mendepositukan tabungan kita. Ayo bagi. Nah, itu contoh. Ya, ke hal-hal kecil kita harus bisa memperhatikan. Maaf Pak Paulus, ya, Pak Paulus ini pemilik guest house Tulip di Bandung. Tanggal 8 September kemarin sampai tanggal 13, jadi 5 malam saya nginap di guest house-nya Pak Paulus yang ada di Zoom ini. Saya nggak tahu Pak Paulus dapat cerita dari karyawan atau tidak. Saudara dengar, 5 malam saya tidur di kamar itu. Sampai saya sempat diskusi dengan petugasnya. Ada apa? Saya bilang, handuk saya hanya diganti setelah hari ketiga. Dan spray saya, selimut, saya bilang tidak boleh diganti sampai saya selesai nginap. Mereka heran. Saya bilang itu kan badan-badan saya sendiri. Sebetulnya untuk handuk pun saya nggak mau ganti sampai hari kelima. Tapi petugasnya bilang, aduh Pak, ini peraturan hotel ini. Saya bilang, ya udah kalau itu, tapi spray jangan ya. Maaf ya Pak Paulus, saya cerita ini. Karena itu cara saya hemat air. Air itu nggak bisa dibuat artifisialnya. Air itu tak ternilai. Saya marah pada orang-orang kaya kalau nginep di hotel. Tiap hari ganti handuk, ganti spray. Lalu ada yang tersinggung berkata, saya kan bayar. Nah, itu kalimat saya paling gak suka. Mentang-mentang duitmu banyak. Kamu gak tahu itu merusak alam. Air terbuang hanya untuk nyuci. Sabun, deterjen, itu gak bagus untuk lingkungan. Jadi ini cara saya hidup. Dan orang-orang tahu. Yang saya pimpin mereka tahu karakter saya dalam memimpin. Wah, itu luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk ajaran ini. Maka itu saudara, ayo teladan hidup Yesus itu kita pakai dalam hidup kita. Supaya dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, bagian terakhir ya, supaya nanti Pak Arinino Bais punya kesempatan untuk sharing. Kenapa dia nulis buku Servant Leadership? Ternyata di dalam teori yang ditulis oleh 2 penulis hebat di dunia ini menemukan prinsip atau teori servant leadership. Yang saya paling kagum, ternyata ada kasih agape. Nah, saya waktu itu diskusi dengan anak saya ini, Dr. Reno Bais ini. Loh, jadi kasih agape, the agape love, itu bukan karena dari Alkitab. Ternyata tidak. Itu dalam teori yang diakui oleh dunia. Saudara, pertengahan bulan yang lalu, pertengahan bulan ini, masih September sih, saya lupa. Ada diskusi di stasiun SCTV Surabaya tentang kepemimpinan wali kota hebat Ibu Risma. Nah, di dalam diskusi itu salah seorang anak saya dari Surabaya, dia menceritakan kepada saya, ternyata moderatornya itu mengungkap mengapa Ibu Risma begitu disayang oleh warga Surabaya, bahkan Indonesia. Masih ingat sampai Ibu Risma mau diboyong ke Jakarta? Bayangkan. Lalu moderatornya berkata, karena Ibu Risma memakai teori servant leadership. Luar biasa.
Begitu pula Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar disebut sebagai servant leadership. Saudara, dunia mencari ini. Nah, saya akan akhiri dengan kasih agape. Saya kaget. Saya pikir itu dari Alkitab. Enggak, dunia mengakui kasih agape. Nah, saya akan akhiri dengan kasih ini. Ini yang dunia perlukan, yaitu pemimpin yang mengampuni. Ya, saya baca ayatnya 1 Korintus 6. Ya, jadi firman itu telah jadi manusia dan itulah kita manusianya. Yohanes 1 ayat 14. Nah, sekarang kita lihat ini pemimpin ya yang berhati hamba. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Inilah kasih agape itu. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. 1. Kamu telah dikuduskan. 2. Kamu telah dibenarkan. 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Yang mengerti bahasa Yunani akan tahu, saya tidak mengerti bahasa Yunani, tapi saya belajar dari beberapa teman saya yang mengerti bahasa Yunani. Saudara, kasih agape adalah kasih yang membenarkan. Apa itu bahasa aslinya membenarkan? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dianggap tidak pernah berbuat salah. Wow, ini luar biasa. Dunia membutuhkan pemimpin yang berhati Yesus, yaitu berhati hamba. Semua anak buah yang terpimpin oleh pelayan pemimpin, kalau anak buah itu salah, dipulihkan, diangkat lagi, dan pemimpin berhati hamba pasti membenarkan yang pernah salah, dianggap tidak pernah bersalah. Saya kaget, itu pemimpin berhati hamba, kasih agape. Saudara tolong perhatikan. Dan teori ini dilakukan 100% oleh Tuhan Yesus dengan Petrus. Saudara nanti lihat ya. Tolong Dewi yang ngikuti lewat Facebook ya, beritahu suamimu dan Opa Agus untuk masuk dulu obrolan malam. Karena kalau lihat waktunya nanti saya akan telat masuk. Jadi saudara, setiap jam 20 WIB sampai 22 WIB Senin sampai Sabtu, saya selalu ada talk show live streaming di radio kami di Nabire. Nama talk show-nya Obrolan Malam. Dan itu live streaming, seluruh dunia bisa mengikutinya. Nah, saya bakal terlambat ini. Tolong ya, yang mengikuti beritahu Opa Agus hostnya. Ya, Ojun kamu temani atau Pak Daniel Setiawan, saya tidak tahu. Ya, oh, baik, saya baca ini satu masukan dari Facebook. Maaf, kalau saya dengar firman ini tidak pernah saya dengar dari pemimpin atau gembala mencontoh Paulus. Baru saya tahu sekarang. Karena pemimpinnya tidak dapat melakukan firman ini. Maafkan saya tulis. Gak apa-apa. Supaya semua orang bisa belajar. Nah, jadi saudara yang tahu bahasa Yunani, buka 1 Korintus 6 ayat 11. Dibenarkan. Enggak cuma disucikan, enggak hanya dikuduskan, tapi dibenarkan. Itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Luar biasa.
dianggap nggak pernah berbuat salah, walaupun sudah pernah salah. Mari kita bongkar hidup Petrus. Selama ini masih banyak orang Kristen menganggap Petrus hanya menyangkal 3 kali. Tidak. Saya temukan Petrus menyangkal 7 kali. Saya buktikan. 3 kali di halaman rumah imam besar Kayafas. Keempat kali waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit, dia balik ke kota memberitahukan saudara-saudaranya. Petrus tidak percaya. Ini penyangkalan keempat. Penyangkalan kelima, akhirnya Maria ibu Yesus bersama murid-murid perempuan yang lain lari ke kubur. Betul sudah gak ada. Maria ibu Yesus balik memberitahukan yang lain. Petrus tidak percaya. Yang kelima. Yang keenam, 2 murid lagi kecewa Yesus mati. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Masih ingat Lukas 24? Di perjalanan Yesus nimbrung, tapi mereka gak kenal. Begitu mereka tiba di rumah, Tuhan Yesus mau lanjut, tapi ditahan oleh mereka. Saya kalau ingat kisah ini, saya langsung ingat lagu him klasik. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Nah, itu lagu diambil dari Lukas 24. Jangan pergi dulu, ayo mampir. Begitu Tuhan Yesus pecahkan roti, mata mereka terbuka. Guru, mereka balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan, saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Petrus tidak percaya, menyangkal. Itu ke-6 kali. Ke-7 kali klimaks, dia kembali menangkap ikan. Yohanes 21. Dan jahatnya Petrus, dia kembali ke hidup lama, kok ngajak yang lain. Yohanes diajak, Yakobus diajak, Andreas diajak kembali nangkap ikan. Maafkan saya, yang diajak kok mau juga ya. Saudara, ini luar biasa. Hari itu 7 kali Petrus menyangkal. Fatal. Tapi di Yohanes 21 juga, untuk pertama kali Simon berjumpa Yesus setelah kebangkitan. Juga Tuhan Yesus untuk pertama kali menjumpai murid bandel ini setelah disangkal 7 kali, didinai 7 kali. Saudara masih ingat? Ya, aduh, ini mengharukan sekali. Ini mengharukan. Mari jujur, kalau Tuhan Yesus seorang pemimpin yang tidak punya hati hamba, bertemu murid yang model Petrus, saudara pernah sadar? Markus menulis, 3 penulis Injil tidak menulis tulisan ini. Markus saja yang menulis. Petrus sumpah kepada gadis kecil yang menegur Petrus. Loh, kan kamu juga pengikutnya orang itu, logatmu sama. Lalu Petrus berkata, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Wih, pakai sumpah. Tidak ada murid selain Petrus yang mengalami semua mujizat yang Tuhan Yesus buat. Jadi kalau Tuhan Yesus melihat Petrus, satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat, termasuk telinga Malkus. Masih ingat ya, di Getsemani telinga Malkus yang kepotong, Petrus yang mengalami. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus model manusia seperti saya, habis Petrus ini.
ketemu pertama kali di pagi itu, paling enggak saya akan linting lengan baju saya ini. Saya akan bereskan. Kenapa kamu nyangkal aku? Oh maaf, untung Tuhan Yesus bukan saya. Oke, kita belajar. Saudara lihat, begitu dia bertemu Petrus, langsung menyiapkan sarapan. Gila, orang Jakarta bilang, gila ini. Petrus disiapkan sarapan pagi itu. Oh Tuhan. Setelah itu, setelah sarapan, Tuhan Yesus menanyakan Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Jawaban pertanyaan Tuhan Yesus memukul dalam hati Petrus. Petrus jawab dengan malu. Tapi ini tugasnya Tuhan Yesus kepada Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Para pemimpin, jangan bilang anak buah kita bisa salah. Sombong betul kalau seorang pemimpin hanya berkata anak buahku bisa salah. Berarti saudara dan saya nggak bisa salah. Aduh, jahat sekali. Karena kita pun bisa salah, maka itu kalau anak buah kita salah, lakukan kasih agape seperti Tuhan Yesus kepada Petrus. Enggak di training lagi, enggak di upgrade lagi, tapi langsung diberi jabatan manajer. Saudara tahu enggak arti kata beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku? Itu posisinya Tuhan Yesus sendiri. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus berani mempercayakan jabatan tertinggi di pelayanannya di dunia kepada orang gagal model Petrus. Maka itu saudara, dunia memerlukan kepemimpinan yang seperti ini. Inilah kasih agape. Luar biasa. Saya akan baca ayat terakhir. Apa itu kasih agape? 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Tuhan telah mendamaikan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia, Yahweh Tuhan, the Prince of Peace, telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Para pemimpin, kita bisa salah, tetap manusia. Bukan cuma anak buah kita bisa salah. Nah, inilah kasih agape. Kalau Papa di surga mendamaikan kita para penjahat dan bajingan ini dengan kematian Tuhan Yesus, tanpa, ini penting, tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Wih, ini dahsyat. Ini artinya kita diampuni tanpa pernah dianggap berbuat salah. Waduh, saudara, ini kasih yang luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus bisa menerima Petrus kembali setelah menyangkal 7 kali. Karena Tuhan Yesus menerima Petrus tidak memperhitungkan kesalahan yang dulu. Maka itu kalau ada pemimpin di antara kita, kita berkata begini,
Saya mengampuni, tapi saya ingin dia ingat tahun 2017 bulan Januari dia buat begini, tahun 2018 bulan April dia buat begitu. Nah, itu melanggar 2 Korintus 5 ayat 19. Kasih agape tidak seperti itu. Menganggap dirinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada contoh atau model kepemimpinan yang luar biasa. Kalimat terakhir, saya tidak ingin ada yang berkata begini. Nah, itu kan Tuhan Yesus. Saya kan saya. Awas, kalau masih berani bicara seperti itu, berarti saudara belum membiarkan dirimu dikuasai oleh Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya yakinkan sekali lagi, kalau saudara hidup dikuasai Matius 5, Matius 6, Matius 7, maka saudara akan jadi orang seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Percayalah, kita pasti bisa menjadi servant leadership. Karena Roh Kudus menolong kita, dan itu keinginan Tuhan Yesus, supaya banyak Yesus-Yesus lain di dunia yang kita wakili. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada host. Ya, terima kasih Koden. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua kita diberkati. Coba saya ingin meringkas dari apa yang Koden share hari ini, Bapak Ibu, walaupun terganggu. ada beberapa yang terpotong-potong. Yang saya tangkap di sini, Bapak Ibu, ya ada 3 hal penting yang harus kita garis bawahi sebagai seorang pemimpin, yaitu melihat teladan Yesus. Yang pertama adalah Yesus seorang pemimpin yang berani memberikan nyawanya, Bapak Ibu. Yang kedua, pemimpin hati hamba adalah pemimpin yang berani mendelegasikan, ya, berani memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga tentunya pemimpin yang tidak takut disaingi. Nah, Bapak Ibu, juga ada 7 konsep tentang kepemimpinan dari Paulus, yang dimana Koden tadi ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10, yaitu pemimpin yang bisa diikuti ajarannya, cara hidupnya, lalu pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Jadi Bapak Ibu, itulah kurang lebih apa yang disampaikan oleh Koden, dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Koden bukan hanya secara teori, tetapi juga Koden menyaksikan bagaimana beliau memberikan teladan, bisa diikuti, bahkan orang-orang yang bisa datang ke rumahnya, lalu mengetahui tentang dompet dan keuangan yang pemimpin tidak boleh jahit dan tidak ada yang namanya jaga image. Ya, terima kasih Koden. Ya, oke, baik. Bapak Ibu, kita akan buka ruang pertanyaan. Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Koden, langsung bertanya kepada narasumber. Ya, silakan Koden. Ya, silakan. Di dalam kepemimpinan gereja, ya, bukan hanya di dalam perusahaan, seringkali yang terjadi Koden, ada hal yang sifatnya KKN. Ya, hal-hal seperti ini seharusnya bagaimana sikap kita Koden mengatasi ini, karena ini seringkali yang terjadi. Ya, kan, akhirnya ada orang-orang yang terbaik di gereja, karena tadi Koden pemimpinnya takut disaingi, akhirnya bisa keluar dari gereja tersebut, bahkan terjadi. Ya, yang pertama, kalau pemimpin sudah KKN, ya, hanya mementingkan keluarganya atau orang-orang tertentu, sudah jelas salah di hadapan Tuhan. Pemimpin yang berarti pelayan seperti Tuhan Yesus, berarti dia berani mendelegasikan kepada orang yang gagal. Nah, itu contohnya Petrus. Dia itu gagal total.
Tetapi Tuhan Yesus mendelegasikan, gembalakan domba-dombaku. Itu enggak main-main. Jadi tidak hanya berani mendelegasikan, tetapi mendelegasikan kepada orang yang pernah gagal dan sedang gagal. Itu hati Yesus. Nah, kalau pertanyaannya, lalu bagaimana? Betul, banyak. Justru kalau ada seorang pemimpin yang tidak berarti hamba. Betul seperti Pak Ginting tadi katakan. Ada orang-orang hebat yang seharusnya bisa tampil, tapi tersisih, terpinggirkan. Nah, itu dia. Karena pemimpin yang bukan pemimpin itu takut disaingi. Nah, kepada rekan-rekan yang dibawa kepemimpinan model seperti itu, cepat keluar dari tempat itu. Cari komunitas yang sehat, yang bisa mewadahi saudara, memberi kesempatan saudara untuk berkembang. Ya, itu dia. Jelas? Ferdinand, lanjut. Oke. Nah Pak, ada pertanyaan dari Ibu Anita Odet. Ya. Saya mau tanya, saya punya seorang full timer, dia mencuri uang 10%. Terus sampai 3 bulan kami tunggu untuk mengaku, dan kita tunggu masih juga tidak mengaku, sampai akhirnya saya kasih surat nonaktif. Ternyata orang tersebut datang bukan minta maaf atau mau mengakui kesalahannya, malah minta pesangon. Akhirnya saya kasih pesangon dan dia keluar. Apakah saya salah telah mengeluarkan dia? Ya, kira-kira begitu Koden. Ya, tidak salah. Yang keluarkan dia minta keluar kok. Ya toh, apalagi sudah kasih pesangon, ya sudah. Jadi nggak salah, itu tidak salah. tindakan itu tidak salah ya Koden? Tidak, karena dia minta keluar. Artinya kalau kita sebagai seorang pemimpin Koden, kalau ada anak rohani yang tadi Koden bilang kasih agape, ya kan Koden ya? Ya. Nah, kasih agape, menerima tanpa syarat. Nah, bagaimana dengan konteks ini Koden? Kalau hal ini terjadi, ada anak-anak rohani yang ternyata memang Koden tidak berubah-ubah, dalam tanda kutip bebal. Ya, kita sebagai seorang pemimpin yang berhati hamba, bagaimana menyikapi ini Koden? Ya. Ayatnya ada di Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Begini, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus nyata di dalam dirimu. Jadi, kalau ada murid-murid kita yang kita pimpin belum serupa Yesus, kita harus masukkan dia ke kandungan kita lagi. 9 bulan 10 hari kita didik dia lagi, nasihati lagi, kasih lagi. Tiba waktunya sakit bersalin, lahir, belum seperti Yesus, masukkan lagi ke kandungan kita. Kita kandung lagi sampai rupa Yesus nyata di dalam dirinya. Itu dia. Jadi terus sampai rupa Yesus nyata. Jadi artinya Koden kita tetap sabar. Iya. Sampai dia serupa Kristus Koden. Iya, itu Galatia 4 ayat 19. Kecuali ya yang sendiri seperti Ya, dia sendiri yang nggak tahan. Oke. Iya. Artinya sudah bosan dalam kandungan kita, ya udah dia pergi. biasa. Kalau semua ada pemimpin nanti seperti itu, puji Tuhan. Kalau ada seperti itu pemimpin berarti suasana sorga sungguhnya nyata Koden. Amin, amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada lagi tanggapan dari yang lain. Saya mau tanya bahwa Koden bisa terbuka dengan anak didiknya,
Tetapi bagaimana jika kita terbuka dengan jemaat yang berlatar belakang dan motivasi yang berbeda? Jika tahu keuangan kita, lantas jemaat offering datang pinjam uang, bagaimana sikap respon hamba Tuhan pemimpin sidang? Ya, kalau pinjam uang gak usah diturutin. Pada prinsipnya orang pinjam uang itu pasti dia malas. Nah, jadi kalau datang pinjam uang kita didik, uang itu untuk apa? Kamu harus kerja. Jadi kalau untuk pinjam uang aja nggak bisa, kita nggak akan setujui itu. Jelas? Ya, ada lagi Pak Fer dari Fakfak, ada lagi pertanyaan dari Fakfak. Ya, silakan Pak Raya dibaca Pak Raya. Ya, dari 7 kriteria tadi, hampir seorang pemimpin tidak memiliki dan yang hanya ditunjukkan sifat egoisnya. Ini bagaimana, Pak? Ya, dia bukan pemimpin. Dia bukan pemimpin. Dia suruh buka warung saja. Iya, buka warung gak ada tuntutan apa-apa. Kalau pemimpin tuntutannya dari Tuhan. Ya, Pak Paulus Suwargiardiono mau tanya, Pak Paulus. Ya, silakan Pak Paulus. Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Oke, selamat malam Koden. Selamat malam. Koden yang mau tanya, dari 3 kriteria pembinaan Yesus tadi, Ya, nomor 1 Yesus kan memanggil atau memuridkan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak terpelajar. iya. Itu maksudnya apakah Yesus memang sengaja memilih orang yang tidak terpelajar dan yang sederhana, atau memang passionnya itu menggambarkan sebuah passion dari seseorang atau Yesus dalam hal ini, terus aplikasinya buat kita seperti apa? Kalau memang ada orang yang punya panggilan untuk melayani orang-orang yang bisa dibilang kalau sekarang kan, kalau di lingkungan gereja kan mesti berpendidikan, sekolah teologi ya, master teologi ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu gimana Pak? Alasan Yesus memilih murid-muridnya dari orang yang sederhana yang tidak terpelajar itu seperti apa? 1 Korintus 1 kan jelas. 1 Korintus 1 ya, ditulis oleh Paulus. Yang gak berarti oleh dunia dipilih. Yang kurang pinter, yang bodoh dipilih. Ingat ya 1 Korintus 1. Nah, artinya begini. Kalau ada orang-orang berpendidikan tinggi, tetaplah memiliki hati yang rendah. Ya, konsepnya orang yang mau dididik dan mau diubah hidupnya. Itu artinya. Jadi bukan secara implisit tidak pendidikan, tidak, tapi yang mau dibentuk. Ya. Maka itu saya Koden katakan tadi, orang yang betul-betul seperti itu nggak akan bisa nyaingi pemimpinnya. Dia sadar siapa dirinya. Ya toh? Nah, itu jawabannya. Jelas ya? Oke, yang lain? Ya. Oke, makasih. Paham, jelas. Koden, makasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak Hari nanti kita kasih waktu ya Pak Hari. Ya, siap Pak. Nah, setelah Ya. untuk Pak Hari bisa. Ya, saya siap. Oke. Ya, baik Pak. Oke. Ada lagi nih Koden pertanyaan dari Pastor Naben Bahagia ya. Salam, saya punya kostor di gereja. Kunci gereja dikasih kepadanya, koster kali maksudnya. Iya, koster, penjaga. Dikasih kepadanya untuk membersihkan gereja, lantas ya koster, pencuri persepuluhan. Bagaimana cara kita lakukan untuk dia? Koden, ya silakan Koden. Maaf. Seharusnya kalau ada uang di gereja ya dibawa bendahara toh, jangan disimpan di situ. Betul tidak? Bagaimana Koden terhadap dia Koden? Loh, makanya uangnya jangan ditaruh di situ. Uangnya harus masuk. Kalau itu uang perpuluhan langsung dibagi. Jangan ditinggalkan di situ. Kasihan yang harusnya terima perpuluhan. Nah, koster ini dilayani, didoakan, diberi firman, harus berubah hidupnya. Nah, seperti Petrus, kasih kesempatan lagi. Begitu. Jadi harus diterima kembali. Tetap kita mengasihi, tetap memberikan kesempatan
kesempatan. Ya, dididik ya, dididik, dilayani. Dan jangan taruh uang per bulan di gereja. Dimuridkan. Ya. Artinya kita sebagai seorang pemimpin. Ya. Betul. Terima kasih Koden. Ya. Sama-sama. Ada lagi Koden, pertanyaan dari Ibu Anita Kodik. Seringkali pemimpin maunya dimengerti oleh bawahannya tanpa nggak peduli keadaan sikon bawahannya. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang seperti itu, Koden? Tinggalkan saja, itu namanya pemimpin anak-anak. Jadi dia belum layak jadi pemimpin karena selalu minta diperhatikan. Itu ciri anak-anak. Nah, segera keluar dari tempat itu. Ada ayatnya di Pengkhotbah. Iya. Kita tidak memberontak, Koden, istilahnya. Loh, daripada nggak bisa dipimpin dengan baik, nggak bertumbuh. Iya toh? Jadi kita tidak termasuk anak yang memberontak ya, Koden. Tidak. Dia nggak bisa jadi bapak yang baik. Bagaimana kita bisa jadi anak yang baik? Nah, bagaimana sikap sebagai seorang anak rohani yang juga harus memiliki kasih agape kepada pemimpin yang punya kekurangan, Koden? Nah, kalau itu bukan kekurangan. Sebaliknya juga anak memiliki kasih agape. Iya, maaf. Seperti bapak memiliki kasih agape. Tapi pemimpin yang dimaksud ini bukan pemimpin yang baik karena minta diperhatikan terus. Ya. Nah, pemimpin seperti itu bukan tanggung jawab yang dipimpin. Dia nggak bisa memimpin. Dia salah. Pemimpin yang bisa dihargai oleh anak buahnya, kalau pemimpin itu berarti Yesus. Ya. Ya, jelas. Terima kasih. Ya, jelas Ibu Anita? Terima kasih. Ya. Iya. Halo, Ya. Koden. Shalom. Halo. Shalom. Juga terinspirasi ketika berjumpa pertama kali dengan Koden itu pengajarannya memang beda dengan pendeta-pendeta yang lain, jujur. Karena apa yang diajarkan Koden itu yang dilakukan di depan mata kami. Sehingga teman-teman juga yang ada di Makassar itu banyak terinspirasi. Salah satu contoh yang tadi bilang, ketika Koden menginap di hotel apa semua tidak mau dibersihin kamar, itu juga kita lakukan bersama dengan istri ke luar negeri. Beberapa hari handu apa semua tidak ada. Kita memilih untuk tidak diganti supaya juga untuk menghemat air, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Dan banyak lagi nilai-nilai kehidupan yang kami belajar dari Koden. Mungkin itu saja dulu sementara. Terima kasih Pak Beni Kusbin telah bergabung bersama. Luar biasa. Ya. Ya, Koden mungkin bisa menanggapi apa yang menanggapi Pak Beni. Ya, Koden silakan Koden. Ya, terima kasih juga Pak Beni ini orang luar biasa. Pengusaha satu-satunya di Makassar yang rutin memberkati hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Ya, hotel mereka selalu dipakai gratis untuk hamba-hamba Tuhan datang. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan dari daerah mana saja perlu tempat nginap, langsung kontak dengan Pak Beni Kusmin. Pelayanannya TYM. Tuhan Yesus memberkati. Itu pelayanan mereka. Pelayanan yang luar biasa. Jadi semuanya untuk Tuhan. Punya sekian banyak toko ya di Makassar. Dan semua dipakai untuk berkat pelayanan penginjilan. Luar biasa. Oke, Ferdinand, Koden harus segera keluar ini karena harus masuk ke radio, ya. Ya, Koden satu pertanyaan lagi sebelum keluar. Nanti setelah itu dari Bapak yang menulis buku silakan memberikan Ya. hasilnya atau menceritakan mengenai bukunya. Satu lagi Koden, bisa ya Koden? Bagaimana jika seorang pemimpin rohani tidak berjiwa pemimpin, Koden? Ya jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin. Lebih baik jadi penjual bakso. Buka warung. Iya, buka warung. Siap, Koden. Thank you, Koden. Iya. Mari Bapak Ibu, sebelum Koden keluar, kita angkat dulu, kita buka video kita angkat kedua jempol kita. Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih buat Sama-sama, terima kasih. Ya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Ya.
Sama-sama.